Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 12, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan kita hari Jumat ini, pertemuan kita yang ke-6 di tanggal 19 Februari 2021 atau tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan pembahasan terakhir dari Siyagul Umum ya. Dari Siyagul Umum. Namun sebelum kita mulai, mungkin sedikit ini ada ice breaking ya, pertanyaan nih, tebak-tebakan ya, tapi ya ini mungkin hanya sekedar tebak-tebakan saja ya. Ini bahasa Arabnya, katanya orang yang jatuh dari gedung tinggi. Nah, jawabannya apa? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik. Kita fokus ya ke pembahasan nih, yaitu sekarang kita bahas al-amalu bil am. Al-amalu bil am. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yajibul amala bi umumil lafzi hatta yathbuta takhsisuhu li'anna al-amala bi nususil kitabi wa sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafin dhalik. Wa idha warada al-'amu ala sababin khasin wajaba al-amala bi umumihi لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آية الظهار فإن سبب نزولها dihara Aus bin Samiti wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Wa mithalu ma la dalilun ala ma la dalilu ala takhsisihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu bis safari fa inna sababahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alayhi faqala ma hadha qalu sha'im faqala laysa minal birri as-siyamu bis safar fahadha al-umumu khasun biman yushabbihu hala hadha ar-rajuli wa huwa aw hala hadha ar-rajul wa huwa man yashukku alayhi as-siyamu bis safari. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر
haitsu kana la yashuqqu alaihi wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibirrin. Nah, ini adalah apa? Akhir dari pembahasan al-am atau al-umum ya, yaitu beramal dengan dalil umum, apa hukumnya. Sini mu'allif rahimallahu taala mengatakan yajibul amalu bi umumil lafzi. Ya, beramal dengan dalil umum hukumnya adalah wajib sampai ada dalil lain yang mengkhususkan, ada dalil lain yang tetap yang mengkhususkannya sampai ditetapkan kekhususan dalil am tersebut. Kenapa? Li'annal amala bi nususil kitabi was sunnati karena beramal dengan nas Alkitab dan sunnah atau Al-Quran dan hadis itu adalah wajib ala ma taqtadihi dalalatuha, ya, sebagaimana ya dari konsekuensi dalil tersebut, hatta yakuma dalilun ala khilafin dzalik, sehingga ada dalil lain yang menyelisihinya. Nah, jelas di sini ya bahwa beramal dengan keumuman lafaz am itu adalah wajib sampai ya ada dalil lain yang menetapkan kekhususannya. Ada dalil lain yang menetapkan kekhususannya. Maka di sini beramal dengan keumuman dalil ya wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengamalkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkannya. Ya, maka seolah-olah ya beliau mengatakan kepada kita i'malu kadzalik. Ya, i'malu, ya beramalah kalian ya yang demikian atau yang seperti itu. Ya, ini adalah maksud dari perkataan yajibu al-amalu bi umumil lafzi hatta yasbuta takhsisuhu. Kemudian mu'allif menyebutkan alasan karena beramal dengan nas Al-Quran dan hadis ini adalah sebuah dalil yang begitu jelas atau yang sudah jelas. Mengamalkan nas Al-Quran dan hadis hukumnya adalah wajib, apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan pendalilannya, ya, apa yang dipaparkan, apa yang dikonsekuensikan dari dalil tersebut. Di antara lafaz yang mungkin ya disebutkan oleh Syekh al-umum, lafaz khusus ya, atau lafaz mutlak, kemudian ada juga lafaz muqayyad dan yang semisalnya. Nah, dari ini semua bahwasanya ketika dalil ini menunjukkan kepada keumuman, dalil ini menunjukkan kepada kekhususan, dalil ini menunjukkan kepada mutlak dan kepada muqayyad atau yang selainnya, maka ini kita tetapkan dalil tersebut sesuai dengan datang lafaz tersebut sampai ada dalil lain yang memalingkan dari lafaz atau makna tersebut. Nah, ini jelas di sini bahwa ya alasan mu'allif rahimallahu taala yang menyatakan bahwa ini adalah hukumnya wajib sampai ada dalil lain yang menyelisihinya, ini menjadi sebuah kaidah, menjadi sebuah kaidah yang kaidah ini akan memberikan manfaat kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan bab-bab fikih, dan juga tidak hanya berkaitan dengan bab-bab fikih saja, tapi juga akan bermanfaat kepada kita ya pada bab akidah pun sama ya, akidah ya sama, itu bermanfaat dalam memahami kaidah ini ya. Karena kita tahu bahwasanya yang berkaitan dengan akidah itu yang berkaitan dengan ahkamul ilmiyah, sedangkan yang berkaitan dengan bab fikih itu adalah ahkamul amaliyah, sebagaimana ya yang sudah kita jelaskan di kelas 10 ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan bab fikih berarti dia itu kaitannya dengan hukum amaliyah yang berkaitan dengan praktek ibadah. Ya, kemudian yang berkaitan dengan bab akidah itu adalah hukum ilmiyah yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, idza ja'ana lafdun am, apabila datang kepada kita lafaz umum ya.
Fama muqtada dalalatuhu, maka apa konsekuensi dari dalil tersebut? Al-jawab, muqtada dalalatuhu atau muqtada dalalatihi an ya'ummal hukmu jami'a afradi dakhilah fi dzalik. Jawabannya adalah konsekuensi dari dalil tersebut adalah jadi secara hukum ya menyeluruh bagi semua bagi semua individu yang masuk di dalamnya, yang masuk pada perkara tersebut. Maka kita katakan fayaqumul hukmu 'aman hatta yaquma dalilun ala khilafin dzalik. Maka hukum tersebut adalah hukum yang maknanya umum sampai ada dalil lain yang menyelisihinya. Maka ini jelas ya, kaidah ini adalah kaidah yang memberikan manfaat kepada kita di sela-sela yang banyak atau di masalah-masalah yang banyak. Ya, diantaranya pertanyaan ya ketika kita tawaf atau ketika kita sa'i, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, sekarang kita pahami ya, apakah kita menyempurnakan ayat tersebut sampai selesai atau tidak ketika kita menuju ke bukit Safa untuk melaksanakan sa'i, ya, di mana Allah mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah, seterusnya. Apakah disempurnakan bacaannya atau membaca sampai min sya'airillah? Nah, maka di sini ya jawabannya adalah bahwa di sini bukanlah menyempurnakan ayat kecuali secara dohirnya, yaitu ada mutakmiliha, tidak ya menyelesaikan atau tidak menyempurnakan ayatnya. Dan ini adalah penjelasan yang sudah kita jelaskan ya, yaitu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sa'i dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya pada bukit Safa tersebut dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, jadi sampai situ ya, tidak disempurnakan sampai akhir ayat. Nah, kemudian terkadang juga ada ya contoh-contoh lain yang disebutkan bahwasanya itu adalah semua ayat. Ya, semua ayat. Ada juga yang mungkin sebagian ayat yang barusan yang dicontohkan. Dan ada juga yang semua ayat, seluruh ayat. Sebagaimana mereka memutlakan ya ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ketika kita baca dalam ayat ketika kita baca dalam salat, apakah hanya surat Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin saja? Maka kita katakan adalah seluruh salat Al-Fatihah ya. Maka ini jelas ya berbeda dengan asalnya. Ya, maka kita tidaklah menopang sebuah keumuman ayat, sebuah kekhususan ayat kecuali dengan ada dalil lain. Nah, kemudian yang selanjutnya Syekh menyebutkan wa idza waradal 'amu 'ala sababin khasin wajaba al-'amalu bi umumihi. Nah, kemudian kalau ada lafaz umum karena sebab tertentu, karena sebab khusus seseorang, ya, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah mengamalkan ya keumuman dalil tersebut. Hukumnya apa? Wajib. Ya, itu wajib mengamalkan keumuman dalil tersebut, bukan karena dalil tersebut diturunkan untuk sebab orang tertentu saja sementara yang lainnya tidak berlaku. Maka tidak demikian, ya, tidak demikian. Tapi kaidah ini mengatakan ya idza waradal 'amu 'ala sababin khas wajib al-'amalu bi umumihi. Jadi kalau ada lafaz umum ya datang maknanya seperti itu, namun makna umum tersebut ya karena turunnya karena ada syariat tersebut karena ada seseorang misalkannya sebabnya. Nah, maka bagaimana, apakah berlaku juga ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an karena sebab seseorang di antara para sahabat? Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah mengamalkan juga sama. Kenapa? Karena kita melihat dari teks Al-Quran ya yang menggunakan lafaz umum, walaupun itu turun untuk sebab tertentu ya. Jadi jelas di sini ya idza warada lafdzun amin
wa ala sababin khasin la naqsuruhu ala sababihi. Jadi ketika datang lafaz umum terhadap karena sebab tertentu khusus, maka kita tidak membatasi kepada sebabnya. Li'anna syariah li jami'il khalqi, karena ingat bahwasanya syariat Islam ini untuk semua makhluk, ya. Walau qasarnal hukmu, ya, au hukma ala sababi lam yakunul hukmu muta'addiyan ila ghairihi. Ya, jadi kalau seandainya kita batasi hukum tersebut karena untuk sebab orang yang tadi gitu ya di antara sahabat, berarti hukum itu tidak akan bisa melewati, tidak akan bisa berlaku untuk orang lain. Sementara kita tahu bahwasanya asy-syariah itu ala hadat takdir qasir. Berarti kalau begitu syariat ini hanya terbatas bagi orang-orang tertentu yang hidup pada zaman Nabi saja. La tatajawuz as-sabab, dan sabab ini tidak akan bisa melewati kepada yang lainnya gitu ya. Maka dengan demikian jadi kita tentukan dan kita pastikan bahwa kita ya meyakini dan kita mengamalkan ya dengan sebuah kaidah yang tadi, ya idza waradal amu ala sababin khasin wajib al-amalu bimumihi. Ya, jadi itu kaidah yang umumnya, wala yajuzu qasruhu ala sababil khas, dan tidak boleh membatasi sebab itu kepada khusus tertentu. Kenapa? Karena syariah itu adalah ammah. Karena syariat ini adalah untuk semua kalangan, semua makhluknya. Kalau hukum ini dibatasi kepada sebab tertentu, berarti ini terbatas syariat ini. Ya, sementara syariat ini umum, ya, global. Itu sejak kapan? Sejak Rasul diutus ya sampai hari kiamat. Ya, jadi tidak dikhususkan pada seseorang di antara sahabat. Ya, walaupun pada kenyataannya ada ayat-ayat yang sebab turunnya karena sahabat tertentu. Ya, jadi tidak hanya berlaku untuk sahabat tertentu saja. Ya, syariat ini, tapi berlaku juga untuk orang yang hidup setelahnya. Di antaranya zaman kita hari ini. Ya, jadi tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Namun ya secara sifat memang ya dalil tersebut khusus bagi orang tersebut. Ya, memang secara sifat bisa mungkin, namun secara ain, ya, secara kenyataannya la yumkin, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi jelas di sini ya alasan kenapa hukum ini adalah maknanya secara umum. Maka di sini kita sebutkan dari kaidahnya, yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Nah, ini ya kesimpulannya ataupun ibarah yang tepat, yaitu al-ibrah, ya, pelajaran yang kita bisa amalkan, pelajaran yang kita bisa ambil karena keumuman lafadznya. Yang kita ambil pelajaran itu karena keumuman lafadz atau konteks yang ada pada Al-Qur'an atau hadis. Karena keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Ya, bukan karena kekhususan sebabnya. Ini adalah di antara para ulama, sebagian para usul mentakbirkan dari kaidah idza waradal am, jadi menyimpulkan dengan kalimat al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab, la bi khususi sabab. Jelas ya, ilahnya terhadap hukum ini adalah apa? Karena syariat ini ya umum, bukan syariat ini khusus bagi orang-orang yang hidup pada zaman Nabi saja. Ya, berarti kalau seandainya terbatas hanya hukum ini hanya pada zaman sahabat, berarti otomatis syariat ini juga ya terbatas. Ya, dan apa faedahnya bagi kita yang hidup pada zaman belakangan ini gitu ya. Maka di sini jelas hukumnya adalah umum karena syariat ini berlaku untuk umum sampai hari kiamat. Jadi di sini jelas faedahnya ketika hukum tersebut turun untuk karena sebab tertentu, ya, tidak pada yang lainnya, maka syariat ini sudah jelas ya likulil alamin, bagi semua orang yang atau bagi seluruh alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, jadi jelas di sini dalam ayat ini surat Al-Furqan bahwa Al-Furqan ayat pertama ya, Allah memberikan barakah di mana Allah telah menurunkan yaitu Al-Furqan kepada hambanya untuk siapa? Untuk peringatan bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluknya. Bagi seluruh makhluknya. Jadi jelas di sini ya. Idza waradal 'am ala sababin khas
wajib al-amalu bi umumihi. Dan untuk lebih jelasnya dengan dalil ya, jelasnya dengan dalil, dengan contoh nanti ya. Dengan apa? Dengan contoh. Nah, kemudian mu'allif melanjutkan illa ayyadulla dalilun ala takhsisil am. Ya, melainkan ya ayyadulla dalilun ala takhsisil am, ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kepada kekhususan yang umum, bima yusyabbihu, ya, dengan orang yang mungkin dengan sesuatu yang mirip hala sababi, keadaan sebab tersebut, alladzi warada min ajlihi, yang mungkin dalil tersebut datang karenanya, fa yukhtassu, maka ini hukum berlaku khusus bima yusyabbihuha, bagi orang yang sama mirip kejadiannya dengan pertama kali itu dalil atau hukum tersebut datang. Nah, ini adalah contoh yang pertama, kalau misalkan ada dalil ya yang turun karena sebab tertentu, ya, kemudian ya sebab tertentu ini sama kondisinya, serupa, mirip dengan orang yang hidup sekarang, berarti ia kena dengan hukum tersebut. Tapi kalau seandainya keadaan dan kondisinya tidak mirip, ya, antara orang yang hidup pada masa wahyu, turunnya wahyu, dengan orang yang hidup pada zaman sekarang tidak mirip, maka tidak berlaku bagi dia, gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasan dengan contoh nanti, ya, dengan contohnya. Jadi di sini yang pertama, ya, dalilun ala takhsisil am, ada dalil yang mengkhususkan lafaz umum, gitu ya, karena sebab kemiripan kondisi tersebut, yang mana dalil tersebut datang karena sebabnya. Maka tentunya dengan orang yang mirip tersebut, maka ia menjadi khusus baginya sama hukumnya, gitu ya, sama hukumnya. Jadi secara hakikatnya, ya, di sini ada ya pengecualian dari keumuman ya ahwal, keumuman kondisi, keadaan, bukan karena keumuman per individunya, ya, bukan karena askhasnya, bukan karena keumuman orangnya. Tapi di sini yang kita lihat ada keumuman keumuman ahwalnya, kondisinya, keadaannya, bukan karena keumuman orangnya. Jadi di sini ya maknanya adalah idza warada lafdun am ala sababin. Jadi apabila ada lafaz umum karena sebab, betul yang tadi, ya, lafaz umum karena ada sebab tertentu, ya, wa kana hada sababu ala halin, wa kana hada sababu ala hal, dan begitu pula sebab ini ala hal, ya, ala hal, sebab ini karena hal tertentu, kondisi tertentu, maka ini memberikan konsekuensi, ya, adanya hukum tersebut kepada orang yang mungkin ya mirip dengannya, ya, atau mungkin datangnya nas tersebut, ya, ini menunjukkan hukumnya adalah wajib bagi orang yang sama kondisinya, bukan sama orangnya, tapi sama kondisinya, kondisinya. Nah, mungkin di sini kita lihat, ya, di dalam bagan ini, atau mungkin sebelum kita masuk kepada contoh ini, contoh dalam kitab. Nah, di sini kita lihat bagan al-umum, ya, pembagian al-umum, ya, syiagul umum, dan juga sebuah kaidah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, ya, yang ini yajibu hamluhu ala jabi' afradihi wa la yajuju ikhraju ba'dil afradi min hadzal lafzi al-'am illa biqarinatin mukhassisatin. Ya, jadi wajib membawa hukum tersebut kepada semua individunya, dan tidak boleh mengeluarkan sebagian individu dari lafaz umum tersebut, dari lafaz umum ini, kecuali kalau ada qarinah yang mengkhususkannya. Maksudnya kalau ada dalil yang mengkhususkan dari lafaz umum tersebut. Contohnya apa? Ya, kita langsung ke contoh atau nanti saja pada pertemuan berikutnya. Bagaimana? Ya, mungkin satu aja dulu, ya, yang ini. Atau mungkin untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan aja dulu, ya, segitu, ya. Untuk contoh nanti, ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan ke-7, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua.
Nah, itu mungkin ya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kaidah yang begitu agungnya. Bahwasanya apa? Tadi dikatakan apabila datang lafaz umum karena sebab khusus ya, maka bagaimana kita mengamalkannya? Maka mengamalkannya itu ya kita lihat dari keumuman lafaz ya, bukan karena kekhususan sebabnya. Namun bagaimana kalau kondisinya sama dengan orang yang hidup zaman sekarang? Nah, maka berlaku bagi dia dan tidak berlaku bagi orang yang tidak sama kondisinya ya dengan orang yang hidup sekarang dan dengan orang yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram atau ikhwatil kiram para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi kejelasan bagi antum semua di pembahasan kita hari ini ya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakal hamdu mahma astatalal bala. Senantiasa kita ya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sekalipun ini ujian masih terus panjang ya. Ya, masih terus panjang, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan diakhiri dengan sebuah nasihat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa keselamatan manusia itu ya bisa kita lihat karena bisa menjaga lidahnya atau perkataannya. Dan Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.